Baik, di sini kakak akan menjelaskan terkait dengan yang slide pertama, yaitu materi terkait dengan definisi organisasi perkantoran. Organisasi perkantoran terdiri dari dua kata, yaitu organisasi dan juga perkantoran. Di sini udah pada tahu belum apa sih definisi dari organisasi? Nah, jadi organisasi berasal dari kata Yunani yaitu organon dan berasal dari kata Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota dan juga badan. Organisasi di sini merupakan suatu hubungan yang bersifat terstruktur, mengkoordinasikan suatu kegiatan kelompok ataupun anggota dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian kata yang kedua yaitu perkantoran. Perkantoran di sini berarti suatu ruangan atau bangunan tempat runtuhan kegiatan tata usaha terlaksana untuk memuai, membenahi, dan mengembangkan kegiatan usaha dalam mencapai suatu tujuan. Nah, jadi dari dua pengertian tadi dapat diambil suatu definisi tentang organisasi perkantoran yang merupakan suatu kolektivitas yang ada di lingkungan kantor di mana aktivitasnya dilakukan secara sadar, terkoordinasi, dan juga diatur oleh para anggotanya dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dari awal. Selanjutnya yaitu pengertian budaya organisasi. Jadi, budaya organisasi di sini merupakan suatu sistem nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam sebuah organisasi tersebut yang menjadi ciri khas sebuah organisasi. Nah, di materi kali ini kakak akan menjelaskan mengenai fungsi budaya organisasi kantor. Budaya organisasi kantor memiliki 8 fungsi. Yang pertama, sebagai pengikat organisasi. Nah, maksudnya fungsi budaya organisasi ini sebagai pengikat suatu organisasi ketika organisasi tersebut mengalami guncangan, baik guncangan dari dalam maupun dari luar, sehingga apabila terjadi suatu masalah, maka budaya organisasi inilah yang menjadi pengikat organisasi tersebut adik-adik. Yang kedua, sebagai identitas organisasi. Maksudnya, budaya organisasi kantor ini sebagai identitas dari sebuah kantor atau organisasi tersebut adik-adik. Jadi, baik tidaknya suatu kantor tergantung bagaimana penerapan budaya kantor tersebut. Yang ketiga, sebagai integrator. Nah, yang kita tahu integrator berasal dari kata integrasi yang artinya persatuan. Jadi, fungsi budaya organisasi sendiri menjadi penyatu antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam organisasi tersebut. Yang keempat, sebagai energi. Nah, energi sendiri memiliki makna sebagai kekuatan. Jadi, dalam fungsi organisasi kantor ini, energi sebagai kekuatan dari perusahaan atau kantor tersebut adik-adik. Jadi, energi yang baik akan menghasilkan kinerja yang baik pula. Yang kelima, sebagai ciri kualitas. Jadi, baik atau tidaknya suatu budaya organisasi kantor tersebut menentukan ciri kualitas bagaimana kantor tersebut. Apabila kantor tersebut memiliki budaya yang baik, maka ciri kualitasnya akan menjadi baik. Dan begitupun sebaliknya, apabila ciri kantor tersebut buruk, maka dia berkualitas buruk. Begitu ya adik-adik. Yang keenam, sebagai motivator. Jadi, budaya organisasi kantor ini memberikan semangat bagi para anggotanya, di mana yang kuat akan menjadikan motivator untuk bawahannya, dan yang bawahannya akan mendapatkan motivasi dari atasannya. Yang ketujuh, sebagai pedoman gaya kepemimpinan. Nah, maksudnya budaya organisasi kantor ini sebagai pedoman atas perubahan, baik yang disengaja maupun tidak, membawa gaya kepemimpinan yang baru adik-adik. Nah, untuk yang terakhir atau yang ke-8 yakni untuk meningkatkan nilai. Jadi, kebudayaan organisasi kantor ini dapat meningkatkan nilai dari suatu kantor atau perusahaan tersebut. Jadi, apabila organisasi kantor tersebut memiliki kebudayaan yang baik, maka dapat disimpulkan bahwa nilai yang dipandang orang lain itu juga baik pula adik-adik. Nah, untuk materi selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai struktur organisasi menurut Robin and Judge.
Nah, menurut Robin and Just, struktur organisasi ini terdapat 6. Yang pertama yakni spesialis pekerjaan. Maksudnya, setiap anggota akan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini ditentukan dari skill yang dimiliki oleh para anggota tersebut. Nah, yang kedua terdapat rantai komando. Nah, di rantai komando ini ada 2 bagian. Yang pertama yaitu meliputi wewenang dan yang kedua yakni kesatuan komando. Nah, yang pertama akan kakak jelaskan mengenai wewenang. Wewenang yaitu kemampuan memberikan perintah dan berharap perintah tersebut dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pegawai yang diperintah oleh atasan. Begitu ya adik-adik. Yang kedua terdapat kesatuan komando. Hal ini mengamankan dari konsep wewenang agar tidak terputuskan. Yang ketiga terdapat rentang kendali. Hal ini merujuk pada jumlah orang yang mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai dengan tingkatan organisasi di mana ia bekerja. Untuk yang keempat terdapat sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi sendiri mengacu pada pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpusat, biasanya dilakukan oleh atasan untuk mengambil posisi suatu pekerjaan dari anggota tersebut. Sedangkan desentralisasi sendiri ada proses pendelegasian wewenang, yaitu atasan meminta bawahannya dalam mengambil keputusan agar diwakili. Begitu ya adik-adik. Nah, yang kelima terdapat formalitas, yakni di mana derajat organisasi itu menstandarkan perilaku melalui aturan, prosedur, mekanisme yang terkait dalam suatu organisasi atau kantor tersebut. Nah, yang terakhir atau yang keenam terdapat desentralisasi, yaitu strategi dasar untuk aktivitas koordinasi dari kantor tersebut. Nah, adik-adik masih semangat kan? Nah, sebelum ke materi, kakak mau tanya nih, dari adik-adik semua ada yang udah tahu nggak macam-macam struktur organisasi perkantoran? Kalau belum, kakak akan jelasin ya. Nah, macam-macam struktur organisasi perkantoran ini ada 6 ya adik-adik. Nah, yang pertama adalah struktur garis. Nah, struktur garis itu apa sih? Struktur garis adalah struktur organisasi yang paling tua dan paling sederhana, di mana kekuasaan mengalir secara vertikal dan tingkat dari yang paling atas melalui tingkat menengah sampai pada tingkat ke bawah. Nah, struktur ini mensyaratkan karyawan bertanggung jawab secara langsung atas kinerja tugas yang diberikan oleh supervisor. Nah, apa sih kelebihan dari struktur garis ini? Kelebihan dari struktur ini adalah karyawan lebih menyadari akan tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilaksanakannya. Karena struktur ini sederhana dan mudah dimengerti. Kekurangan dari struktur garis ini adalah kurangnya fleksibel dalam menyediakan spesialisasi yang dibutuhkan ketika perusahaan itu menjadi lebih luas dan lebih kompleks. Yang kedua yaitu struktur garis dan staf. Struktur ini hampir sama dengan struktur garis. Hanya ada tambahan dimensi aktivitas staf ahli yang mendukung aktivitas struktur garis. Kelebihan dari struktur ini adalah manajer mempunyai waktu lebih untuk melakukan aktivitas yang berperan langsung dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Sementara kekurangannya adalah konflik antara karyawan, posisi garis, dan staf sering terjadi. Nah, yang ketiga yaitu struktur fungsional. Struktur ini banyak ditemukan pada perusahaan atau perguruan tinggi yang memiliki area spesialisasi. Kelebihan yang dimiliki struktur ini adalah keahlian yang dimiliki seorang spesialisasi fungsional. Nah, kekurangannya apa sih? Kekurangannya adalah kebingungan ketika karyawan memiliki 2 atau lebih supervisor. Nah, yang keempat yaitu struktur produk. Nah, struktur ini digunakan ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan produk yang mereka hasilkan sebagai dasar penetapan pada perusahaan tersebut. Kelebihan dari struktur ini adalah memungkinkan memiliki beberapa divisi untuk mengembangkan proses dan prosedur yang dianggap baik oleh perusahaan itu sendiri. Nah, kekurangan pada struktur ini adalah memungkinkan tiap divisi untuk berjalan dengan caranya masing-masing dibanding dengan struktur lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan kegagalan beberapa divisi dalam mencapai tujuan perusahaan itu. Nah, yang kelima yaitu struktur komite.
struktur komite ini memberikan fungsi utama pada kebanyakan perusahaan. Kelebihan dari struktur ini adalah rekomendasi yang diberikan komite yang kadangkala diterima lebih baik daripada yang dibuat oleh individu atau bawahan. Nah, apa sih kekurangan dari struktur komite ini? Kekurangannya adalah komite seringkali dikritik karena membutuhkan waktu yang lama untuk berfungsi dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu struktur metrik. Nah, struktur metrik ini adalah struktur terbaru dan struktur ini paling sering digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menangani proyek yang rumit. Kelebihan pada struktur ini adalah memungkinkan perusahaan untuk memperkerjakan karyawan dengan keahlian tertentu untuk menyelesaikan suatu proyek yang rumit. Kekurangan dari struktur ini adalah karyawan mungkin memiliki supervisor, manajer dari area fungsional, dan manajer proyek. Materi selanjutnya yaitu mengenai tugas dan tanggung jawab personil kantor. Sebelumnya, personil kantor merupakan orang-orang atau karyawan yang bekerja dalam suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dan selanjutnya, jenis-jenis personil kantor dapat dilihat dari gambar di atas, dibagi menjadi dua, yaitu dari skrup kecil dan skrup besar. Dari skrup kecil sendiri terdiri dari kepala kantor, kepala arsip, penerima tamu, dan petugas keuangan. Dan di skrup besar terdiri dari direktur, sekretaris, administrator, dan bagian keuangan. Dan yang terakhir adalah tugas dan tanggung jawab seorang personil kantor. Personil kantor mempunyai tugas yaitu untuk mengerjakan seluruh tugas yang telah diberikan oleh atasan ataupun CEO dalam suatu perusahaan. Tugas pekerjaan ini sudah berbeda-beda, tetapi mereka harus tetap menyelesaikannya dengan sebaik mungkin. Dan seorang personil kantor mempunyai tugas yaitu memiliki ketepatan, ketelitian, dan kerapian di dalam bekerja. Bisa dibilang poin ini yang paling umum karena tanpa ketiganya hasil kerja tidak akan maksimal. Dan seorang personil kantor mempunyai tanggung jawab yaitu memiliki rasa hormat kepada sesama rekannya ataupun jabatannya. Tanggung jawab lainnya adalah bisa menjaga nama baik perusahaan, dan yang terpenting lagi yaitu personil kantor harus juga menjaga stabilitas kerja karena ada tanggung jawab pekerjaan yang diembannya.